Di dunia ini orang kadang bangga disebut keluarga siapa, pamer silsilah, pamer turunan, pamer keluarga, pamer grup, bangga. Saking bangganya dengan keturunan, sampai bangganya dengan nasab, bikin silsilah nggak habis-habisnya. Dan orang kalau punya duit, biar kenal, bayar sama dia, bikin silsilah bohong. Bangga disebut keluarga apa? Segala gelar disebut-sebut, gelar ini itu dibikin kayak orang Yahudi saja. Untuk membedakan bahwa itu sebenarnya tidak seperti orang lain, seakan-akan nasabnya tidak sama dengan yang lain. Tapi tahukah kita? Nabi pernah mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, para guru, para sesepuh, dan tokoh masyarakat, bil khusus tuan rumah Ustaz Ibnu dan para asatidz yang lain dari keluarga besar Derajat pada suka congklek. Maaf, ini nami itu senampai tanpa kurang jauh barangkali. Hadirin hamba-hamba Allah, sidang pilat ketiga majelis belajar pada suka yang dimuliakan. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada malam ini yang itu dimatikan coba. Kita semua dipertemukan di tempat ini. Harapan kita tentu mudah-mudahan apapun yang kita lakukan semenjak dari kediaman masing-masing sampai dan selama di tempat ini hingga kembali nanti dicatat sebagai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teriring salawat dan salam kehadiran baginda Nabi besar Muhammad SAW serta segenap keluarga dan sahabatnya juga tercurah pada kita semua selaku umatnya yang selalu berusaha dan berupaya untuk berjalan sejalan dengan sunnah-sunnahnya
Moga-moga hari kiamat nanti kita semua mendapatkan syafaat. Saya mohon maaf karena kondisi badan saya lagi kurang fit. Habis muter-muter ke Kalimantan, ke Sulawesi, dan beberapa daerah yang lain. Mudah-mudahan nanti selesai acara ini, saya sehat kembali karena makan ikan betok. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Satakunu fitnah." Nanti akan ada fitnah. Fitnah di dalam bahasa Arab itu berbeda dengan fitnah di dalam bahasa Indonesia. Yang dimaksud dengan fitnah dalam hadis ini adalah kekacauan. Rasulullah mendapat petunjuk dari Allah ketika beliau sedang duduk-duduk dengan para sahabatnya yang hidup rukun, damai, tentrem, bahagia. Beliau diberi petunjuk oleh Allah bahwa nanti akan terjadi kekacauan. Lalu para sahabat bertanya, "Famal makhraj?" Apa jalan keluarnya wahai Rasulullah, supaya kalau hari kacau itu, hari yang gonjang ganjing itu, kami bisa selamat. Lalu Rasul menjawab, Kitabullah. Jalan keluarnya adalah Kitabullah, Al-Quran. Kalau dunia kacau, kehidupan ricuh, sebuah daerah atau negara gonjang ganjing, yang akan selamat hanya yang tahu jalan keluarnya. Apa jalan keluarnya? Kitabullah. Orang yang berpegang kepada Kitabullah, walaupun dunia gonjang ganjing, dia tidak akan ikut ke gonjang ganjing. Walaupun orang ribut, dia tidak ikut ribut.
Kapan zaman itu terjadi? Rasul tidak menyebutkan. Tetapi yang penting kalau zamannya datang, kita sudah tahu passwordnya. Satu. Rasulullah juga pernah menasihati para sahabatnya sebelum dia meninggalkan dunia yang fana ini. Setelah lebih kurang 20 tahun berjuang, beliau menyampaikan statement yang sangat penting buat kita. Taraktu fikum amrayn lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Aku sudah tinggalkan di tengah kamu dua perkara. Yang jika kamu semua berpegang teguh pada keduanya, selama kamu tidak keluar dari keduanya, selama kamu nurut dengan aturan keduanya, lan tadillu abada, sampai kapanpun kamu tidak akan pernah tersesat. Jaminan tidak sesat. Dua, kitab Allah wa sunnah Rasulih. Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Pegang dua. Siapapun sebagai apapun, tinggal dimanapun, di zaman yang manapun, tidak akan tersesat. Hamba Allah yang muliakan. Ini jaminan Rasulullah. Orang berumah tangga tentu ingin bahagia. Betul, Bu? Bu? Ini ada pengajian dua ya. Coba bagi mic-nya di situ. Bu? Kita rumah tangga ingin bahagia. Betul? Saya tanya sekarang ini. Hari ini ibu-ibu bahagia atau tidak? Saya ingin jawaban ibu-ibu jujur. Kalau jujur, saya doakan bahagia. Kalau tidak jujur, tidak saya doakan. Hari ini Bapak Ibu bahagia atau tidak? Ya sudah. Kalau udah bahagia. Kita beli motor. Kita isi bensin, kita bayar pajaknya supaya motornya bisa ditunggangin. Tidak rugi beli bensin, tidak rugi bayar pajak kalau motornya enak ditunggangin. Betul? Kita beli mobil, kita bayar pajaknya, kita isi bensinnya, supaya mobilnya bisa ditunggangi. Tidak rugi ngisi bensin bayar pajak kalau mobilnya enak ditunggangi. Betul?
Kita beli kuda, kita nyari rumput, kita buat kandangnya, kita mandikan dia, supaya kudanya bisa ditunggangi. Kita tidak merasa rugi, bahkan beruntung. Kalau sudah ngasih makan kuda, memandiin kuda, kandangin kuda, ternyata kudanya enak ditunggangi. Bapak nikah dengan ibu, diberikan mas kawinnya, dibikinkan rumahnya, dibelanjakannya setiap hari. Supaya apa? Tapi ternyata tidak sedikit orang yang menikah rumah tangga sudah biaya mahal, hajatan gede-gedean, tapi bahagianya tidak ada. Betul? Malah ada orang yang kawinannya gratisan. Hajatan nggak ada, terbarnya kegerimisan. Tapi anaknya sampai 11. Ada yang begitu. Itu orang congkrak itu. Kalau engkau bertanya, siapa manusia yang paling bahagia rumah tangganya? Jawabannya pasti sama, yaitu rumah tangga baginda Nabi besar Muhammad. Kenapa Rasulullah bahagia rumah tangganya? Karena selama berumah tangga yang dijadikan pegangan Rasulullah adalah Al-Quran Karim. Sallallahu Alaihi Muhammad. Sallallahu Muhammad. Orang jadi pemimpin ini supaya dipatuhi oleh anggotanya dan pasukannya, supaya berhasil kepemimpinannya. Kalau orang bertanya siapa yang paling berhasil jadi pemimpin, dia ada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa Rasul berhasil? Karena selama Rasul menjadi seorang pemimpin, memimpin umatnya menjadi seorang pemimpin, yang digunakannya ada Al-Quran. Jadi apapun, Rasul adalah the best of the best. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Muhammad. Dua, tiga. Di depan saya ini anak-anak muda semua. Gagah-gagah kelihatannya dari gede. Di sebelah kiri saya gadis-gadis cantik semua dari kegelapan. Kalau terang lebih cantik. Kalian mungkin ini belajar jadi mahasiswa, belajar ilmu apapun bagus, belajar matematika bagus, fisika bagus, kimia bagus, hukum bagus, ekonomi bagus. Tapi Rasul sudah memilihkan khairukum man ta'allama al-Quran. Manusia terbaik di antara kalian adalah manusia apa saja. Mau anak ajiman, mau anak bajingan, anak habib, anak syarif, anak siapapun, manusia apa saja ingin merebut posisi terbaik di hadapan Allah. Ta'allama al-Quran, jadi pelajar yang mempelajari Al-Quran. Jadi santri-santri yang mondok baca Al-Quran, khusus baca Al-Quran. Ini oleh Nabi dikatakan khairukum, the bestmu adalah orang yang mempelajari Al-Quran. Ketertarikan orang yang beriman untuk mempelajari Al-Quran harus lebih tinggi daripada mempelajari yang lainnya. Kuliah di fakultas apapun bagus silahkan. Tetapi Rasul sudah menetapkan khairukum man ta'allama al-Quran, mahasiswa terbaik
adalah mahasiswa yang kuliah belajar Al-Quran. Jangan difahami bahwa kita tidak boleh belajar ilmu yang lain. Bukan. Artinya, apapun ilmu yang kalian pelajari, tidak bisa menaikkan kalian menjadi orang terbaik, kecuali kalian sudah belajar Al-Quran. Naikkan kelasmu, pakar matematika, pakar fisika, pakar kimia, belajar Quran. Naik kelasmu menjadi pakar-pakar yang the best. Selesai kuliah kemudian menjadi dosen, jadi profesor, doktor, bagus ngajar apapun bagus, tetapi Rasulullah mengatakan wa'allamahu, dosen yang terbaik, guru yang paling baik adalah guru dosen yang mengajarkan Al-Quran. Sallallahu alaihi Muhammad. Ibu diberi pilihan, calon menantu pengusaha yang punya Mercy 3 dan calon menantu yang satu lagi guru ngaji, dari rumah ke rumah naik motor bodong. Ibu mau pilih yang mana? Mudah-mudahan ucapan ibu didengar Allah. Dapat motor bodong. Hamba walanya. Setiap agama punya akidah, tetapi akidah terbaik adalah akidah Islamiyah. Kenapa? Akidahnya didasarkan pada Al-Quran. Setiap agama punya peraturan, punya hukum, punya cara ibadah. Tapi aturan hukum dan ibadah terbaik adalah agama Islam. Kenapa? Karena aturan hukum dan ibadah dalam Islam didasarkan pada Al-Quran. Setiap agama punya tasawuf, punya akhlak. Tapi tasawuf dan akhlak terbaik adalah tasawuf dan akhlak Islam. Kenapa? Karena tasawuf dan akhlaknya didasarkan pada Al-Quran. Setiap agama ada ilmu hikmahnya. Tapi hikmah yang terbaik adalah hikmah Islamiyah. Kenapa? Karena dasarnya terdapat di dalam Al-Quran. Semua agama pun beribadah, ibadah terbaik adalah Islam, karena sumbernya adalah Al-Quran. Dan semua agama berdoa, tapi doa terbaik adalah Islam. Kenapa? Doanya dari dalam Al-Quran. Yang mana yang baik? Saya tanya anak-anakku yang sebelah kanan ini, mana yang lebih baik, air putih atau jeruk? Mana yang lebih enak, air putih apa air jeruk? Mana yang lebih mahal, air putih atau jeruk? Dan kalau kalian suruh milih yang putih apa jeruk? Air jeruk juga aslinya air putih, cuma dicampur. Air putihnya tersebut nggak? Yang dibutuhkan manusia adalah air putih. Sekali-kali boleh air jeruk, tapi jangan kebanyakan. Bisa asam urat, asam jeruk. Ini udah bilang jeruk mulu nih. Yang dibutuhkan manusia adalah air putih. Air dicampur dengan apapun bisa indah aja. Campur kopi, air kopi. Dicampur dengan jahe, air jahe. Dicampur dengan garam menjadi air garam. Dicampur dengan jeruk, air jeruk. Airnya seakan-akan tidak ada. Dan orang yang punya jeruknya yang menonjol. Tapi sebetulnya yang paling berjasa adalah airnya. Kenapa? Tanpa air dia tidak bisa diaduk-aduk rasanya. Yang dibutuhkan manusia adalah yang originalnya. Sesekali boleh campurannya ada, tapi jangan merusak originalnya.
Yang original itu air putih seperti Al-Quran. Kenapa saudara-saudara ini tadi saya sampaikan? Sebab seringkali kita menemukan orang lain berdoa sendiri, bikin sendiri, dibacakan kepada orang lain, seakan-akan dia bagian dari syariat. Lain kalau ulama. Sebab ulama itu sudah dapat referensi. Sekarang orang pada bikin nyanyian. Nyanyian diijazahkan. Orang irama aja nggak pernah ijazah sama kita. Ada nggak di sini yang menyanyikan lagu Roma Irama dapat ijazah dari Roma? Ada nggak? Saya ijazahkan lagu begadang dengan begadang. Ada nggak? Dia ciptakan lagu begadang, siapapun bernyanyi boleh dapat keuntungannya. Dan Roma Irama tidak pernah mengijazahkan. Musanadil mutasil ila Roma Irama. Ada. Tapi kalau menggunakan bahasa Arab kadang-kadang pada nyanyian perlu ijazah. Anda yang sekarang ada. Besok datang berita, ada doa luar biasa. Di doa rahasia. Di doa rahasia. Tidak ada yang rahasia. Hamba yang dimuliakan. Udah berapa poin ini? Dan berapa poin? Ya poin. Yang keempat. Yang anakku sudah punya munajat belum? Udah punya munajat belum? Nanti dengar nggak sih apa ngeliatin tumpengannya ya? Heran gue segini ganteng yang itu tumpengnya. Gue tersinggung nih kalau sama tumpeng nih. Begitu merending sama tisu lagi. Di dunia ini orang kadang bangga disebut keluarga siapa, pamer silsilah, pamer turunan, pamer keluarga, pamer grup, bangga. Keluarga cemara, waduh. Keluarga sama eroh, waduh. Keluarga pagi. Mumun orang terkenal. Keluarga Maksidi, waduh. Saking bangganya dengan keturunan, sampai bangganya dengan asal, bikin silsilah nggak habis-habisnya. Dan orang kalau punya duit, biar kenal, bayar sama dia, bikin silsilah bohong. Bangga disebut keluarga apa? Segala gelar disebut-sebut, gelar ini itu dibikin kayak orang Yahudi saja. Untuk membedakan bahwa itu sebenarnya tidak seperti orang lain, seakan-akan nasabnya tidak sama dengan yang lain. Tapi tahukah kita? Nabi pernah mengatakan, Inna lillah ahlina minan nas. Allah punya keluarga dari kalangan manusia. Ada keluarga Allah, bukan lagi keluarga Samad, bukan keluarga Sopri, bukan keluarga Marjuki. Ini keluarga Allah. Siapa mereka? Ahlul Quran, ahlullahi wa khasatuhu. Orang yang hidup akrab dengan Al-Quran dianggap keluarganya. Orang dekatnya Allah. Gak boleh gua keluarga Marjuki, gak boleh sama keluarga sama lo. Habis. Mau ngaduin nama siapa? Wahasabuhu, dan orang spesialisnya Allah. Apa nggak bangga kita? Hamba yang dimuliakan, rebut posisi ini. Rebut posisi ini. Dan Al-Quran itu indah,
di semua sisinya. Tulisannya doang, hurufnya. Masya Allah, Masya Allah. Ada orang yang punya rumah besar, punya Mercy, hanya gara-gara nulis huruf-huruf Al-Quran di masjid semeter 2 juta. Bayangin aja itu. Coba tulisan Latin. Huruf Al-Quran, 2 kalimat syahadat bisa dibentuk gambar seperti orang duduk tahiyat. Bisa? Coba huruf Indonesia tulis tahiyat, nggak kebaca. Baru tulisannya. Orang melafalkan Al-Quran tanpa lagu yang 7. Satu lagu aja murotal. Sudah berapa miliar kaset murotal sekarang jadi. Begitu Al-Quran dibaca dengan mujawad oleh Qori Internasional Ustaz Muhammad Z.A. Masya Allah. Dari Sabang sampai Merauke, hampir semua masjid hari Jumat pasti suara muammar. Betul. Sampai orang Kristen pun di gereja pernah undang Ustaz Muammar baca Quran. Saking hebatnya Al-Quran. Tapi memang hebatnya Al-Quran, baik tulisannya maupun bacaannya, jika yang menggunakannya memang yang ahlinya. Beda Quran dibaca sama Ustaz Muammar. Mana Pak RT kita? Masya Allah, Pak RT kita udah belakonnya mantap belaku. Itu Quran dibaca sama Ustaz Muammar, tampil di mana saja orang pasti Allah, Allah, Allah. Napasnya panjang, suara merdu, hurufnya paseh, lagunya enak. Besok Pak RT yang suruh baca, coba. Maik panggung, salamnya kencang, belum baca. Ada nggak yang bunyi Allah, Allah mana? Hah? Turun, turun, turun. Bukan Qurannya yang jelek, ahlinya yang berbeda. Dan bisanya menjadi ahli bukan cuma faktor bakat, tapi karena terus dipelajari di luar. Di sini sebetulnya banyak calon Qori. Makanya mulai tahun ini mudah-mudahan ada santri dari sini yang ke Umul Qura. So, dan gak kudu belajar ke Sayaman, mondok ke Sayaman. Bayarnya ke pondok. Itu juga kalau punya duit. Yang nggak punya duit mah nyari deh. Tapi komitmen kita pada suka, komitmen kita Umul Qura, orang yang punya duit silahkan mondok, tidak punya duit bikin surat. Diketahui oleh majelisnya, oleh RT-nya, tanda tangan bahwa orang ini tidak mampu masuk, nggak usah bayar. Sekolahnya gratis, mondoknya gratis, makannya gratis, dan insya Allah nggak akan kita rental. Tidak akan kita jual. Kaligrafi itu menjadi indah, menjadi mahal harganya kalau yang nulisnya pintar. Coba kalian yang nulis kaligrafi, nulis di masjid. Jangan 2 juta suruh bayar. Gratis ke ente yang diomelin. Ini jatah saya nulis ya di masjidnya. Nih, kaligrafi ini cakep nih gue nih. Saking cakepnya apa orang bisa dibaca. Boro-boro dibayar. Dan diusir. Viral. Ada orang nih, acak-acak masjid nih. Kan beda. Sama seperti artis. Sama seperti orang yang terkenal. Soal penampilan nggak penting. Tapi karena isinya yang tampil itu bagus, meyakinkan senang orang. Sallallahu Muhammad. Muhammad yang dimuliakan. Al-Quran itu seperti bumi ini. Maaf ya. Al-Quran itu seperti alam. Semuanya ada di bumi. Mulai dari huruf-huruf Al-Quran itu sama seperti dedaunan pohon. Sudah sering saya sampaikan ini sebetulnya.
Quran posisinya ada syifa'un wa rahmatun. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran syifa'un, jadi obat, rahmatun, dan wujud kasih sayang bagi orang beriman. Dulu kita kalau sakit biasanya menggunakan daun-daun, ya Bu, dedaunan. Sakit mata kita petik daun sirih. Badan panas kita keramasin dengan petik daun dadak. Ingat? Ingat ya? Ingat ya Bu? Yang ingat pengobatan pakai daun dadak berarti udah tua banget nih. Mencret-mencret kita petik daun kalau kuping telinga agak budek kita ambil daun pisang raja yang udah masukin nasi ketan yang anget, dicontong, ditiup. Ya. Tapi kalau pilek flu, kita petik daun. Bukan. Daun apa? Daun nangka. Iya, dikilik. Insya Allah. Mampet dah. Ah, loma. Awam kita menyediakan, ada gangguan jin, ambil minyak. Bukan nyembah jin, bukan. Kita mau beribadah kepada Allah supaya jin gak ganggu, bakarin menyan. Dia menikmati menyan, buat tenang ibadah. Oh. Jelas apa jelas? Sama anak muda berisik mau kasih rokok, diem aja, dia sama dengan jin. Kita udah tahu. Pengajian supaya tenang, siapkan ceplat. Karena kalau tidak ada ceplat itu mulut ibu-ibu bunyi mulu itu. Anggap aja menyan. Nah, huruf-huruf Al-Quran itu seperti dedaunan ibu-ibu. Kalau kita bikin obat biasanya ada yang terbuat dari 1 daun, ada 2 daun, 3 daun, 4 daun, sampai 5 daun. Ramuan jamu yaitu. Begitu juga Al-Quran. Huruf-huruf Al-Quran itu anak-anak, kalian teliti kembali ini pakai lab. Itu sama seperti daun-daun tadi. Asal benar cara pengucapannya, dia melahirkan energi yang sangat dahsyat. Hanya memang kelasnya beda-beda. Ada daun kelas 1, kelas 2, kelas 3. Yang fasih itu kelas 1. Yang setengah fasih itu kelas 2. Yang orang fasih bisa kelas 3. Yang nggak bisa, dia nggak punya apa-apa dia. Begitu diucapkan, beda dengan yang beda. Yang mengucapkan iya, beda dengan yang isa, beda suaranya. Nah, huruf-huruf tadi satuannya punya energi. Ada yang 2 huruf, ada yang 1 huruf, 3 huruf, 4 sampai 5 huruf. Tapi di Al-Quran maksimal 1 ramuan itu 5 huruf, 5 daun berarti. Ada yang nun 1 huruf, qaf. Ada yang 2 huruf, yasin. Apa lagi? Toha. Apa lagi? Hamim.
Ada yang 3 huruf. Alif. Ada lagi alif, lam. Ada yang 4 huruf. Alif, lam, mim, shad. Surat apa? Jawab pura-pura mau kemana? Kalau usah jawab, pura-pura lihat jadi kucing aja lo. Al-A'raf. Nanti ada juga yang disambung jadi 5 huruf. Kaf, ha, ya, ain. Ada yang juga bertemu langsung Hamim, ain. Ini paling panjang ini. Dan ini puncak dahsyatnya obat Al-Quran. Hamim, ain, sin, qaf dipahami oleh Al-Imam Abu Hasan Asy-Syadzili. Kaf, ha, ya, ain, shad dipahami oleh Abu Hasan Asy-Syadzili. Kaf, ha, ya, kifayatuna mimman khaf. Kaf, ha, ya, ain, shad adalah benteng kami dari semua yang kami takuti. Maka dibacakan kaf, ha, ya, ain, shad, pukul, hancur. Ha, mim, ain, sin, qaf himayatuna mimman khaf. Dia bentengku yang melihara aku dari apa yang kami takuti. Ha, mim, ain, sin, qaf untuk nanti serangan santet segala macam lepas. Itu ada ahlinya, bukan saya. Sampai sejauh itu hebatnya Al-Quran. Tuh, daging apa dulu? Kasih yang merah-merah. Ini Quran sudah tidak ada yang kurang. Yang kurang adalah manusia yang rajin menelitinya. Begitu huruf tadi dibacakan, Al-Quran dibaca, satu persatu ayatnya muncul. Ternyata energi terbesar di laboratorium itu adalah ayatul kursi. Begitu dibaca ayat kursi dengan baik dan benar, muncul sinar yang sangat luar biasa. Pantas Nabi mengatakan, Sayyidatul Ayil Quran, ayatul kursi, junjungannya, tuannya, juragannya, penghulunya, semua ayat Al-Quran adalah ayatul kursi. Wah, luar biasa. Nah, di bumi itu juga ada mutiara-mutiara. Ada kawasan yang paling mahal harganya. Apa yang paling mahal? Batu. Di antara batu yang mahal adalah batu cincin kayak gini. Ini murah ini, cuma 2 juta harganya. Saya baru dapat kemarin dari Kalimantan Tengah. Dia nempel di tanah, dia hidup di tanah, tapi nilainya ratusan kali dari tanah. Sekarang tanah 1 meter 1 juta. Ini mah cuma 1 senti 1 juta. Seperti ini. Banten punya Black Opal Kalimaya. Kalimantan punya Kecubung. Lampung punya Bungur. Kemudian di Pacitan punya apa? Berarti nggak ada yang punya batu cincin nih kawan. Cincin Pak, baru-baru ini saya dengar ada yang harganya sampai 5 miliar 1 truk. Umur udah serius amat yang nyari. Emang orang kita makan gak balik gimulin tokek beli cari-cari. Loan amat. Yukur 50 cm 1 M yang beli kagak ada. Ada tahu kalau ada loh katanya. Malah 70 cm. Dia tidak tahu itu bayawak yang dicek kayak tokek.
Masa ada tokek begini? Itu bayawa, cuman kalian nggak tahu. Di dalam Al-Quran itu ada batu mutiara, batu cincinnya, yaitu doa-doa. Doa itu cincinnya, mutiaranya. Maka kalau kalian ingin sesuatu yang paling mahal, kumpulkan doa yang ada di dalam Al-Quran, jajakan di hadapan Allah, kamu dapat yang paling hebat di hadapan. Nabi Adam doanya jutaan kali, tetapi oleh Allah diambil yang nomor satunya, topnya, number one-nya. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Berarti jika umat Nabi Muhammad mengalami berantakan rumah tangga, krisis ekonomi seperti Nabi Adam, eta, yang dibaca. Oh iya, Nabi Ibrahim dibakar api. Doa beliau jutaan jumlahnya, semuanya berdoa terus ya. Pagi siang malam berdoa pada Allah. Tetapi Allah lestarikan satu. Allah lestarikan satu, yaitu baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Dikepung api yang besar. Dan membantu. Artinya apa? Jika nanti satu saat umat Islam dikepung oleh musuh-musuhnya, bisnismu banyak saingannya, daun sangeper, baca saja itu, selesai. Nabi Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun, kepepet di pinggir pantai, dia punya doa. Rabbana tmis ala amalihim wasjud ala qulubihim wa la yu'minu hatta yarawul 'adzabal alim. Ya Tuhan, hancurkan ekonomi mereka, kunci rapat hati mereka, sampai mereka tidak beriman sehingga menyaksikan sisa yang pedih. Herem bilang, kalau ente besok diuber-uber polisi karena nangkap ayam orang, baca, insya Allah ente mati duluan. Penyalahgunaan. Sallallahu Muhammad. Nabi Sulaiman dikuasai bangsa jin. Kenapa dikuasai? Ada alat penakluknya. Dia punya doanya, Rabbi firli wa habli mulkan la yabghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Nuruddin, ambilin terong, ambil. Tangkepin si Dadang, tangkap. Doa ini dibaca oleh Rasulullah dalam salatnya. Ketika Rasul sedang salat, ada jin iblis yang mengganggu. Ribet. Nabi lagi salat diganggu sama jin. Nah kalau Nabi diganggu, apalagi orang sini, pasti pengajarnya diganggu sama jin, pada ngomong jinnya itu. Nabi baca doa, Rabbi firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Kelepok. Jinnya lemes, ambil sama Nabi. Cuma Nabi mau kesianan. Kata Nabi, kalau aku mau jin ini, aku ikat di tiang masjid sampai pagi buat mainan bocah-bocah. Tapi Rasul tidak mau mempermalukan, yang sudah kalah, ya sudah lah. Coba udah kalau dikebukin dulu, diviralkan lagi, nggak usah. Artinya apa? Kalau kalian di rumah ada gangguan jin, atau kalian melihat kalian kesurupan jinmu, marah-marah sama bapakmu, bacain doa itu. Hamba Allah. Nabi Yunus krisis di perut ikan sendirian, nggak bawa handphone lagi. Tidak ada orang yang melihat. Dia punya senjatanya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Gak kuat merdeka. Luar. Sebuah negeri yang ditimpa krisis kegelapan. Jika ingin lepas, ini yang dibaca.
Tidak perlu banyak-banyak, nggak usah ngarang-ngarang, nggak usah bikin-bikin, kalau sudah ada yang original. Nah, aku semua doa Nabi Adam krisis ekonomi ada dalam Al-Quran. Doa Nabi Ibrahim selamat dikepung panasnya api ada di Al-Quran. Doanya Nabi Musa mengalahkan musuhnya ada di Quran. Doanya Nabi Yunus lepas dari krisis ada di Quran. Doa Sulaiman mengalahkan jin ada di Quran. Dan doa-doa tadi sudah kita kumpulkan dalam kitab munajat. Artinya apapun persoalan kalian baca munajat, insya Allah dari orang tua. Gitu. Ini kemarin baru dapat laporan seorang dokter pemilik rumah sakit di Jawa Tengah. Bisa sudah wawancara kemarin ya. Semua rumah sakit dan semua dokter anak buahnya sudah angkat tangan. Telepon kepada salah seorang imam munajat kita, Abah Hadi. Karena ingat menjelang tanggal 20 Januari hari lahir saya, beliau tidak berangkat dulu, tapi beliau bilang, nanti saya tak baca munajat dulu. Hanya via telepon di bahasa kita munajatnya. Setengah jam kemudian tidak sampai, yang mau matinya telepon sendiri. Video call. Alhamdulillah saya sembuh ini, sehat badan saya. Kapan Abah mau ke sini? Mau berangkat ke Jawa Tengah, tapi karena tanggal 20 acara di rumah saya nggak berangkat dulu. Saya berangkatnya besok setelah hari lahir guru saya dulu. Pamitan ke saya, berangkat ke Jawa Tengah. Ada wawancaranya, ada videonya, foto dokternya juga ada. Belum 1 bulan, tanggal 20 Januari. Nah kalau ini sendiri urusannya. Ada orang yang 25 tahun dalam tubuhnya ada jinnya. Mungkin videonya masih ada, nanti diputar kapan-kapan. Udah bingung lah. Ya sudah. Bacain aja munajat. Alhamdulillah dengan izin Allah sembuh. Tapi jangan pernah berpikir bahwa yang hebatnya Syarif Rahmatnya. Bukan. Saya hanya bikin senjata, saya bikin pedang. Yang hebat siapa? Yang latihan silat pada guru-guru yang hebat. Kamu tahu jurusnya, pakai pedangnya itu yang hebat. Saya tanya sekarang, ada nggak pabrik mobil yang juara balap mobil? Ada nggak? Itu yang juara badminton bisa bikin raket nggak? Itu yang balapan motor yang juara itu bisa bikin motor nggak? Sebaliknya yang bikin motor bisa juara nggak? Si pembuat motor sudah dapat rezeki dari dagang motor. Dia tidak mendapatkan piala dari balapnya. Si pembuat golok dan pedang sudah dapat uang dari jual golok dan pedangnya. Tapi dia tidak pernah dapat juara dari sabuk silatnya. Tolong pahami ini. Bahwa munajat disusun Syarif Rahmat, insya Allah kalau ikhlas, Syarif Rahmat sudah kebagian pahala dari Allah. Dari membagikannya. Tapi siapa yang akan dapat panen? Bertemu dengan guru-guru, terus latihan silat hatimu. Asal lisanmu fasih, hatimu juga fasih, insya Allah kalian dia dapat bintang. Kembali lihat. So urusan apa? Tidak ada yang kurang. Tapi memang membaca Al-Quran itu harus sesuai dengan ketentuannya. Sebab Al-Quran tidak sama dengan majalah. Ada cara bacanya, yaitu pakai ilmu tajwid. Ilmu tajwid. Ya, kopi dingin lagi lah. Jam berapa ini sudah? Jam 11 ini udah jam makan. Ada makan malam nggak?
hamba yang dimuliakan. Kemudian Nabi mengatakan ad-du'a wakhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah atau sumsumnya ibadah. Dia dilindungi oleh tulang. Karena saking berharganya. Sumsum juga berada di dalam tulang. Seakan-akan yang ngurusin daging itu cuma tulang, padahal fungsinya ada, cuma nggak kelihatan di dalamnya. Al-Quran juga sama. Ada orang yang sedang ceritanya, padahal ada sumsumnya, yaitu doa. Dia ditutup di antara kisah-kisah Al-Quran, dibalut di antara ayat-ayat Al-Quran, terselip di tengah-tengahnya. Ambil itu sumsum, ambil itu otak. Sallallahu Alaihi Muhammad. Sallallahu Muhammad. Saya tidak akan testimoni banyak-banyak karena sudah ada bukunya. Mungkin sekarang yang tercatat sudah ada 1000 peristiwa bukti keampuhan munajat. Dan saya berharap Ibu dan anak-anakku semua bergabung di Facebook Majelis Munajat, juga nanti di WA kita bikin tiap daerah. Ceritakan pada orang lain, jadilah calon-calonnya Allah. Jadi calonnya Allah. Laporkan semua kejadian. Ceritakan semua peristiwa supaya orang yakin dengan Al-Quran. Kemudian kita kebanjiran pahalanya. Karyawan kelurahan yang bayarnya Pak Lurah. Karyawan kabupaten yang bayarnya bupati. Karyawan kantor presiden bayaran dari kantor presiden. Kalau karyawan Allah, biarkan saja Allah yang membayarnya. Jangan ragu-ragu. Tapi membaca munajat itu tidak boleh merasa lebih baik dari orang lain. Nggak mempan, percaya aja. Harus yakin bahwa munajat adalah kitab terbaik dan doa terbaik seluruh dunia. Harus yakin supaya mantap. Tapi jangan pernah mengatakan aku lebih baik dari orang lain. Itu sudah setan. Harus yakin bahwa munajat itu doa terbaik seluruh dunia. Dan kamu harus semangat dan bangga membacanya. Tapi tidak boleh di saat yang sama. Karena aku baca Quran, karena aku baca doa munajat, maka aku terbaik. Di situ kalian sudah jatuh. Harus lebih tawadhu dari yang lain. Anda pasal satu, bawa Al-Quran dalam tawadhu. Yang kedua, bawa munajat dalam tawadhu. Yang kedua, bawa munajat di dalam keikhlasan membantu orang. Umumnya di setiap daerah, kalau sudah ada majelis munajat, ada baik yang potongannya jadi kayak dukun. Ada baik. Ya, coba. Orang sakit datang ke situ. Orang beriang datang ke situ. Orang kesurupan juga datang ke situ. Dapat duit mah perginya ke mall tuh orang. Coba nanti. Ini tukang corong nih. Belum munajat. Begitu munajat, waduh. Coba aja besok. Corongnya bunyi mulu orang mati-mati. Sallallahu Muhammad. Allahumma arhamna bil alhu lana imama wa nura. Allahumma zakirna wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tila ana al-layli
Nabi Muhammad. Salam Muhammad. Jangan meminta upah ketika diminta tolong oleh orang lain. Jangan orang yang susah pulang dari rumah kita tambah. Saya anjurkan kalian anak-anakku semua, tiap hari dari sekarang kalian nih, ada yang cantik-cantik kan? Tiap hari kalian belajar dari sekarang, bersedekah setiap pagi Rp1.000 saja. Juga yang sepuh-sepuh. Pagi hari harus ada orang yang kalian bahagiakan sebelum kalian menikmati mulut kalian makan atau minum. Ini kalau ingin ampuh. Begitu kalian bersedekah Rp1.000, belum ngomong sudah siap ijabahnya. Begitu baca munajat, ijabahnya. Belajar. Kira-kira kalian sebulan punya nggak uang 50.000? Punya apa tidak? Sanggup nggak tiap pagi 1.000 keluar? Ayo, anak-anakku, kira-kira jajan sebulan ada nggak 500.000? Musuh segini banyak kan 500.000? Ada nggak? Dah, gimana kayak caranya ngamuk kayak gimana? Dari pengajian semalam, kami anak-anak muda dianjurkan bersedekah Rp1.000 tiap pagi. Jadi ini mah 930.000 buat AA bersedekah. AA ngurangin jajan saja karena AA ingin berkah hidup. Bu, Neng minta uang 30.000 sekarang, ribuan saja supaya tiap pagi Neng bisa kasih ke orang lain. Neng ingin jadi orang yang berkah, Bu. Dan nanti kalau sudah dewasa rezeki Neng berlimpah, sok. Berani nggak ngomong kayak gitu? Ini ibunya ada nggak sih? Punya ibu nggak? Begitu kalian keluarkan uang 1.000 tiap kali, yes, gak usah minta doain. Lu 1.000 doainnya, 1.000 doain. 1.000 minta Fatihah. Alif doang juga gak dapat 1.000. Begitu kalian sedekah, baca munajat, lurus. Alhamdulillah kita dapat laporan beberapa anak majelis munajat itu pada juara sekolah semua. Pada juara. Sok, nah dari sekarang. Ada orang kesurupan, bacain munajat, insya Allah selesai. Kalau dibacain munajat masih juga kesurupan, dibohong, pasti ini setan bohongan ini. Gampang aja nandain, coba aja nggak percaya, coba. Sini yang kesurupan sekarang, so. Jajal aja. Bacain aja. Kalau nggak selesai, nggak sembuh, berarti ini setan bohongan ini. Emang dia mah setan, apa namanya, dapat instan sendiri. Allah di atas segalanya. Membaca kitab munajat berarti membaca Al-Quran. Dan kita tahu Nabi pernah mengatakan, afdhalul ibadati ummati ba'dal fardhu. Ini qiraatul Quran, sebaik-baik ibadah umatku setelah semua ibadah fardu adalah membaca Al-Quran. Alhamdulillah kemarin saya tidak sengaja
ketemu kembali dengan tempat majelis munajat pertama tahun 96. Saya sudah lupa tempatnya di mana. Di Gadog, Gunung Gelis, Puncak. Itu pulang dari Cimande, karena memang niatnya pulang tuh ingin cari durian kan. Saya biasa kalau pergi-pergi teman-teman suka ngajak jadi durian. Pagi-pagi juga udah ada jadi 3 durian berusaha makan. Saya sengaja tidak makan dulu karena coklat pasti ada juga di durian. Ya celaka lah kalau nggak ada. Lagi makan durian di pinggir jalan, tahu-tahu ada durian jatuh dari dalam pagar, dari jalan besar. Ternyata itu pohon durian saya yang tanam 15 tahun yang lalu. Tahun 96 berapa tahun? Nanti ada videonya, lihat aja. Saya nangis, Pak. Bos Prima Jasa situ. Lu kapan Mas Arif yang nanam ini pohonnya dulu? Itu jatuh tadi. Itu tadi saya datang dia seolah yang pergi keluar pagar. Dan insya Allah kita akan kembali kehidupan markas munajat di Puncak. Itu cukuplah kalau buat orang 1000 mah cukuplah. Itulah hebatnya munajat. Salah satunya saja itu hebatnya munajat seperti itu. Belum orang yang baru kemarin. Ustaz Taufik ya, Ustaz Taufik ada ya. Ustaz Taufik ya. Sekian tahun tidak punya anak, di antara beliau, munajat aja dibaca. Alhamdulillah kemarin sudah bawa anak dibawa ke rumah umurnya sebulan. Kalian punya anak, baca munajat, tapi kawin dulu. Lepas aja lo kalau kawin munajat punya anak. Jangan sombong, jangan minta dibayar. Tapi kalau diberi, jangan pernah nolak. Apalagi kalau gede duitnya. Lagi udah kau dapat. Sebahagian rezeki mesti diinfakkan. Niatkan mulai malam ini, tugas kalian untuk membesarkan munajat, melakukan Al-Quran. Mulai hari ini, lengkapi senjata kalian dengan bersedekah 1000 saja tiap hari. Nanti kalau sudah mulai kerja, naik 2000, naik 3000, naik 5000. Kalau kalian sudah bersedekah besar tidak terasa, berarti kalian sudah kaya. Hamba yang dimuliakan, ini barangkali yang penting saya sampaikan ini. Kalau kami ada tumpang di sini dalam rangka syukuran ayah, syukur bahwa tidak terasa sudah berapa tahun? Allah 3 tahun ya. Saya masih perasaan muda, ya. Padahal sudah 3 tahun di sini juga. Jaga persaudaraan di antara kita. Rencananya tahun ini kita akan munajat akbarnya agungnya itu di Bali, cuma karena pandemi akhirnya ditunda dulu. Tapi teman-teman Bali juga masih minta saya ke sana, ya insya Allah bakalan lah. Tetaplah saling anjang sana, tetaplah saling bersilaturahim, dan saya pesan untuk di sini segera digagas diadakan lomba hafalan kitab munajat. Lomba hafalan kitab munajat, nanti dari masing-masing majelis juaranya dikonteskan di pusat. Kalau pada musabaqah yang lalu hadiahnya umroh. Umroh hadiahnya. Entah kalau sekarang, kalau banyak juga mungkin kita bisa sediakan. Supaya tambah semangat anak-anak muda. Kemudian di mana ada pengajian, ada doa, tampillah baca doa Quran. Doa Quran. Kembali memuliakan sekira ini sambutan saya malam ini. Mohon maaf jika kurang berkenan karena memang kurang fit pada saya. Selamat untuk majelis munajat. Namanya apa sih? Kolam ya. Yang ketiga, semoga Allah berikan kalian semua istiqomah
kalian semuanya hidup rukun bersama, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan manfaat serta berkah di dalam kelangsungan majelis munajat kita di sini. Tidak lupa kami juga mengundang pada setiap hari Ahad keempat, minggu keempat, para uskup untuk bersama-sama bermunajat di Pondok Pesantren Ummul Qura bareng dengan saya, mulai dari jam 8 pagi kita sholat duha, sholat tasbih, dan munajat, kemudian pengajian sebagai media silaturahim. Bagi para kiai, para ustadz yang datang, biasanya kami minta untuk memberikan nasihat berjamaah. Karena majelis munajat itu bukan majelis kerajaan, tapi majelis bersamaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.